Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa'ade masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng, mugi-mugi manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun utawi kikono fasal suwiji. Takbire fasal syurutul khutbataini utawi pira-pira syarate khutbah loro. Iku syaratun iku 10. Jadi dalam khutbah Jumat iku ada syarat-syarat yang jumlahnya ada 10. Khutbah sendiri, khutbah Jumat itu wajib. Ketika nantinya tidak ada khutbah Jumat, otomatis sholat Jumatnya enggak sah. Nah, dalam khutbah sendiri iku perlu adanya perkara-perkara wajib atau yang dikenal dengan syarat-syarat khutbah. Dalam kitab Safina memang ada 10. Pertama, at-thaharatu rupane suci. Oleh suci sangka di anil hadasaini saking hadas loro. Rupane hadas loro, al asghari rupane hadas cilik, wal akbari lan hadas gede. Dalam khutbah sendiri itu harus dilakukan dalam keadaan suci dari dua hadas. Hadas kecil dan hadas besar iki harus suci. Ketika nantinya kok khutbah dalam keadaan hadas, otomatis tidak sah khutbah. Dalam sebuah kitab niku kitab Majmu' karangan Imam Nawawi niku beliau mengatakan far'un lau ughmiya 'alal khatib fi asna'iha. Ketika khatib, orang yang khutbah Jumat iki kok di tengah-tengah khutbah niku punya penyakit ayan. Ayan niku penyakit sing hilang akale. Au ahdasa utawa hadas memang. Jadi khatib di tengah-tengah khutbah dia iki mau hadas. Wa syartuna at-thahara, sedangkan mazhab Syafi'i iku mensyaratkan dalam khutbah iki harus suci. Nah, iki bagaimana? Fahal yabni 'alaiha ghairuhu. Apakah dia boleh digantikan oleh orang lain? Jadi dilanjutkan khutbah. Fihi tariqani, ini ada dua pendapat. Asahuhuma, pendapat sing asah mengatakan wabi qata al-Baghawi wa sahahu al-Mutawalli anna fihi qaulaini binaan alal istikhlaf fi sholati. Pendapat sing pertama memang mengatakan nek iki boleh dilanjutkan. Jadi misalkan khutbah tengah-tengah terus imamnya misalkan hadas, iki menurut ada ulama yang mengatakan, menurut Imam Baghawi iku mengatakan boleh dilanjutkan. Jadi tidak harus mengulangi dari awal, boleh dilanjutkan. Asani iku al-qat'u bil man'i hakahu al-Mutawalli wa farqa bi anna fil istikhlaf yastakhlifu man kana syaraka fi shalah wala tutasawwaru musyarakatu ghairihi fil khutbah. Nek pendapat sing kedua mengatakan tidak seperti Imam Baghawi. Beliau memang melarang di tengah-tengah khutbah Jumat terus digantikan oleh orang lain. Itu menurut Imam Mutawalli enggak boleh. Enggak boleh. Tapi nek menurut Imam Baghawi boleh, langsung melanjutkan khutbah boleh. Jadi ada perbedaan pendapat. Pendapat di sini membahas masalah ketika ono khutbah. Khutbah di situ di tengah-tengah khutbah imamnya misalkan hadas. Nah, iki apakah boleh dilanjutkan oleh orang lain digantikan ataupun tidak? Nah, iki ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Wa taharatu lan suci, oleh suci anil najasati saking najis. Syarat yang kedua suci dari najis. Nah, najis yang dimana fisaubi ing dalam pakaian wal badani lan badan wal makani lan panggonan. Jadi suci di pakaian, badan dan tempat iku menjadi syarat dalam khutbah. Ketika dia khutbah kok tidak suci dari najis, iku bermasalah. Khutbahnya enggak sah, soalnya syarat ini. Syarat ini perkara wajib yang harus terpenuhi. Mulane sebelum imam berkhutbah niku cek dulu. Dicek apakah pakaiannya ada najis apa enggak, badane tempatnya, ini penting.
Ketiga wasatrul aurati lan nutupi aurat. Menutup aurat iki wajib dalam dua khutbah. Jadi ternyata tidak hanya sholat tok yang wajib menutupi aurat. Jadi dalam dua khutbah juga wajib menutup aurat. Nek aurate laki-laki berarti antarane pusar dan lutut harus tertutup. Harus tertutup. Jadi misalkan kok khutbah kok tidak menutup aurat antara pusar dan lutut. Nah, itu aurate laki-laki enggak sah khutbah. Wal qiyamulan ngadeg oleh qiyam al-qadiri ngatasé wong kang kuwasa. Bagi orang yang mampu harus berkhutbah dalam keadaan berdiri. Nek memang mampu. Bagi orang yang mampu niku wajib berkhutbah dalam keadaan berdiri. Ketika nantinya kok dia mampu berdiri kok khutbah dengan duduk, iku bermasalah. Wal julusulan lungguh oleh lungguh bainahuma ing dalam antarane khutbataini. Lungguh kadare sepiro fauqa tumakninati sholati ing dalam sadure tumakninai salat. Jadi termasuk syarat dalam dua khutbah iki apa? Duduk di antara dua khutbah. Jadi dua khutbah ini dipisah dengan duduk. Jadi khutbah pertama terus dia duduk. Memisah duduk iki mau sebagai pemisah antara khutbah pertama dan kedua. Terus lanjut di khutbah kedua. Nah niku wajib. Kadar dia duduk yang memisahkan dua khutbah iki fauqa tumakninati shalah. Ya kira-kira waktunya ikut di atas tumakninah sholat. Jadi tumakninah sholat kan kira-kira membaca subhanallah. Jadi subhanallah ki umumnya berapa detik. Nah, iku waktu di atas iku mau. Jadi misalkan membaca subhanallah 5 detik, 6 detik misalkan. Nah, umumnya misalkan. Nah, berarti duduk yang di situ memisahkan dua khutbah iku di atas iku. Waktune di atas iku. Nah, niku wajib. Misalkan kok melebihi duduk iki mau misalkan di situ dipisah dengan sholawat enggak masalah. Sing penting waktunya kira-kira itu melebihi tumakninah sholat. Dan dalam kitab-kitab lain ini memang ada ulama yang di situ mengatakan salah satu waktu mustajab. Niki penting. Salah satu waktu mustajab. Waktu sing di situ kita ini dianjurkan berdoa. Iku waktu di mana khotib orang yang khutbah iki memisah dua khutbah. Jadi antara khutbah pertama dan kedua itu dipisah dengan duduk. Lah, waktu ikulah kita sangat dianjurkan untuk berdoa. Soalnya itu salah satu waktu mustajab, waktu sing doa iki tidak ditolak. Salah satunya di situ. Mulane ketika imam iki kok khutbah pertama selesai, terus imam duduk iki kita berdoa mohon hajat yang baik. Iki penting. Jadi terkadang doa iki salah satu cepat dikabulkan iki lewat waktu di antara dua khutbah. Niku salah satunya di situ. Banyak hadis, banyak kitab yang menerangkan waktu-waktu sing mustajab iki salah satunya di antara dua khutbah. Niki penting. Kita berdoa, kita mohon kepada Allah semoga kita dan sekeluarga bermanfaat, barokah umur dan ilmunya, rezekinya ini penting. Mulane ngaji kitab Safinatun Najah niki enggak cukup, perlu kita ini ngaji kitab-kitab syarah, kitab-kitab hadis dan lain-lain. Jadi kita bisa tahu oh ternyata dalam dua khutbah ini ada waktu mustajab, ada waktu yang kita ini dianjurkan untuk berdoa. Nah ini penting. Wal muwalatu lan nuli-nuli oleh nuli-nuli bainahuma ing dalam antarane khutbah loro termasuk dalam wajib, termasuk syarat dalam khutbah iku berkesinambungan dalam dua khutbah. Jadi dua khutbah ini dilakukan secara langsung, tidak dipisah dengan waktu sing lama. Misalkan dua khutbah ini dipisah dengan menggunakan
ngopi misalkan. Jadi khutbah pertama selesai terus ditinggal ngopi 1 jam kemudian dilanjut khutbah kedua. Niku tidak boleh. Wa baina sholati lan ing dalam antarane salat. Jadi khutbah dan salat iki juga harus mualah, harus selak langsung, tidak dipisah dengan waktu sing lama. Jadi setelah 2 khutbah langsung salat, enggak usah ditinggal dengan waktu-waktu sing lama. Soalnya apa? Syaratnya harus mualah, langsung, tidak dipisah dengan waktu sing lama. Wa antakunalan yento ana apa khutbah ana iku bil arabiyati, iku kelawan bangsa Arab, bahasa Arab. Jadi dalam khutbah sendiri iku harus menggunakan bahasa Arab. Niki penting. Jadi dalam 2 khutbah iki harus menggunakan bahasa Arab. Terus dalam kitab Tuhfatul Habib beliau mengatakan wa mahallu ishtirati kauni arkanil khutbataini, letak persyaratan rukun-rukun khutbah harus menggunakan bahasa Arab bil arabiyati iku ingkana fil qaumi arabiyun, ketika memang masyarakat kaum penduduk di situ memang orang Arab. Jadi memang disyaratkan khutbah iki menggunakan bahasa Arab ketika memang di situ kaum-kaum sing jamaah khutbah iki orang Arab. Jadi mayoritas orang Arab lah iku memang kita iki diharuskan disyarat. Wa illa kafa kaunwa bil ajamiyah, bil ajamiyah. Ketika nantinya kok mayoritas masyarakatnya tidak orang-orang Arab, masyarakat Indonesia, iku cukup dengan bahasa selain Arab, tidak masalah. Bahasa misalkan khutbah menggunakan bahasa Indonesia silakan, bahasa Jawa silakan. Iku kalau memang kaum masyarakat sing jamaah iku tidak orang-orang Arab, nah iku gak masalah. Tapi ada pengecualian, illa fil ayah fahya kal fatihah, kecuali dalam ayat-ayat. Salah satu rukun-rukun khutbah kan ada ayat membaca Quran, terus ada dan lain-lain. Nah, itu memang harus menggunakan bahasa Arab. Tetapi selain itu, misalkan dalam hal nasihat, misalkan nasihat iki ada rukun-rukunnya saja iki nggak masalah. Adapun selain rukun iki menggunakan bahasa Indonesia silakan, bahasa Jawa silakan. Jadi boleh. Wa ayyusmi ahuma lan yento aweh dungu aweh rungu sapa khotib huma ing khutbah loro oleh aweh rungu ki mau arba'ina ing wong 40, termasuk rukun, termasuk syarat dalam khutbah loro iku ketika dia melakukan khutbah harus didengarkan oleh 40 orang. Niku kan menurut mazhab Syafi'i harus didengarkan khutbah 2 khutbah Jumat iki harus didengarkan oleh 40 orang minimal. Niku menurut Imam Syafi'i. Tetapi dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin niku ada salah satu masalah. Mas'alatun lau syakka al-hadiruna halal khutbah. Ketika orang-orang yang hadir Jumat iki ragu-ragu mamang dalam khutbah iki mau. Jadi misalkan orang-orang yang berangkat Jumatan ki mamang ragu-ragu. Mamangnya ragu-ragu hal ijtama'a arbauna. Apakah orang-orang yang datang Jumatan, yang mendengarkan Jumatan iki apakah sudah mencapai 40 orang? Jadi kita misalkan ragu loh. Iki orang-orang yang di masjid iki, orang yang mendengarkan khutbah iki mau apakah sudah mencapai 40 orang? Kita ragu mamang misalkan. Au hal khotoba al imam sintaini au akhalla biruknin. Atau ragu misalkan, apakah imam iki khutbah 2 kali? Atau ragu dalam hal rukun misalkan, imam iki mau sudah memenuhi rukun-rukun khutbah apa belum ya? Jadi ragu dalam hal hitungan orang yang mendengarkan Jumat ki berapa.
Iki orang yang mendengarkan Jumat iki sudah mencapai 40 apa enggak ya? Ragu mamang dia. Atau misalkan ragu apakah imam iki khutbah 2 kali atau 1 kali ya? Nah, atau mamang misalkan imam iki memang benar-benar alim apa enggak ya? Apakah dia sudah memenuhi rukun-rukun dalam khutbah apa belum ya? Nah, ketika kasusnya ragu-ragu, mamang seperti itu lam yu'athir, maka tidak berefek, tidak berpengaruh. Keraguan sing demikian ki tidak berefek, tidak berpengaruh. Balau arada dzalika fi shalah lam yu'athir aidon. Bahkan ketika nantinya kok keraguan iku datang di tengah-tengah sholat misalkan, nah, niku enggak berefek, tetap sah, khutbahnya tetap sah. Hatta fi haqqil imam fadlan an ghairihi. Keraguan tersebut lam yu'asir, tidak berefek itu sampai pada imam juga tidak berefek, apalagi kepada selain imam. Nah, ini enggak berefek, tetap dihukumi sah. Niki bahasannya mamang, bahasan ragu-ragu. Apakah iki khutbah iki sudah didengarkan oleh 40 orang apa belum ya? Nah, kita ragu-ragu, kita belum ke taraf yang yakin. Nah, niku nek dalam hal syak ragu enggak masalah. Imam yo enggak masalah, misalkan ragu ngono kuwi mau, makmum juga tidak bermasalah. Niku dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Wa antakuna lan yen to ana apa khutbah kulluha ya sekabehane khutbah ana iku fi waqti zuhri, iku ing dalam waktu zuhur. Dalam khutbah sendiri iku harus dilakukan di waktu zuhur. Jadi khutbah, 2 khutbah ini harus masuk dalam waktu zuhur. Enggak boleh misalkan kok kita khutbah sebelum waktu zuhur, jam 11 khutbah Jumat, terus masuk waktu zuhur kita sholat Jumat, enggak boleh. Tetap 2 khutbah harus dalam waktu zuhur, sholat Jumat harus dalam waktu zuhur. Misalkan khutbah jam 2 enggak masalah, jam 2 masih masuk waktu zuhur enggak masalah. Khutbah Jumat terus Jumatan, sholat Jumat enggak masalah. Yang penting masih dalam waktu zuhur. Nah ini penting. Jadi tidak harus kok sholat ini di awal waktu zuhur, enggak harus. Misalkan di tengah-tengah waktu zuhur enggak masalah, khutbah dilakukan enggak masalah. Tetap boleh, tetap sah. Ya ini syarat dalam 2 khutbah penting diketahui, dipahami oleh orang-orang sing di situ memang bermasyarakat. Niku menjadi pemimpin dalam khutbah. Niki penting. Jadi ketika seseorang kok dia iki mau diamanati khutbah di masyarakat, khutbah Jumat, niki harus tahu syarat-syarat 2 khutbah, harus tahu rukun-rukun khutbah niki apa saja. Nah, soalnya apa? Soalnya amit sewu terkadang di masyarakat itu orang-orang yang khutbah iki belum tentu tahu syarat rukun dari 2 khutbah Jumat. Nah, niku permasalahan kita di situ. Mulane kita bareng-bareng yuk ngaji kitab Safinatun Najah, mugi-mugi saged bermanfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah.